وخير حبيبنا شفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا ناظم هذه القصيدة الإمام البوصيري وشارحها الإمام ابن عجيبة ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. قال الناظم الإمام البوصيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال لم ينتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. أعيا الورى فهم معناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر بالعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang diberkahi, yang dirahmati insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi, masih diberikan nikmat sehat, afiat, taufik, hidayah untuk melanjutkan kajian kita, yaitu memahami daripada syair burdah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala di dalam bab yang menjelaskan atau yang menyebutkan tentang keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau berkata, ini syair yang ke-48. Lam yantahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab wa lam nahimi. Lam yantahinna, ini dhamirnya masih ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menguji kita. Imtahana yamtahinu imtihanan, ujian. Hari imtihan itu ujian. Kalau di pondok itu bahasanya bukan ujian tapi imtihan, ulangan atau ikhtibar. Bisa dikatakan juga ikhtibar, ujian. Indal imtihan yuqrabul mar'u aw yuhan. Ketika ujian itu seseorang bisa dimuliakan sama Allah, bisa dihinakan sama Allah. Setelah diujikan orang baru tampak jujur atau tidak, baru tampak ikhlas atau tidak. Imtahana artinya menguji. Jadi kata Imam Al-Busiri, Nabi besar Muhammad SAW tidak menguji kita atau tidak memaksa kita. Bima ta'yal uqul, dengan apa yang tidak sanggup dipahami oleh otak kita.
Uqul jamak dari aklun. Aklun itu akal. Asalnya aklun itu dari pengikat untuk untuk binatang. Binatang dulu kalau ke masjid misalkan kan dikibat itu aqala. Iqal. Kenapa dinamakan iqal? Eagle bahasa kita yang dipakai orang. Itu dulu eagle itu bukan pakaian orang resmi. Maksudnya ya, jadi itu eagle buat apa asalnya? Buat ngibet kaki unta. Unta itu kalau diparkir yang dikibet bukan kepalanya, kaki. Jadi kakinya ditekukkan, ditaruh eagle tadi. Kalau dia jalan, ontanya mau ditarik, eagle dilepas, taruh mana? Taruh kepala. Dari tempat ini. Itu asal muasalnya. Asal muasalnya ikan begitu eagle. Nah, jadi dilepas dari siku untuk tadi, ditaruh di kepalanya. Ikan. Jadi akal, kenapa dinamakan akal? Yamna'u sahibahu min rukubi syahwat. Karena akal inilah yang bisa menahan orang yang mempunyai akal untuk melakukan perbuatan yang didasari dengan syahwat. Bedanya manusia sama binatang. Binatang punya syahwat, tidak punya akal. Manusia punya syahwat tapi punya akal. Jadi kata ulama di sini, idza aqalaka aqluka amma la yanbaghi fa anta aqil. Kalau akalmu bisa menahanmu, mencegahmu untuk berbuat yang tidak pantas, maka kau adalah orang yang berakal. Nah, jadi yang berakal itu bukan hanya bisa memikir atau cerdas, tapi yang berakal adalah orang yang bisa mencegah dirinya terjerumus ke dalam syahwat, nafsu, maksiat kepada Allah. Itu orang yang berakal menurut ulama kita. Khilaf ulama, akal itu apa? Akal, aklun itu apa? Ghaib termasuk. Akal itu termasuk yang ghaib. Ghaib itu harus kita percayai tapi tidak bisa dilihat. Maka dari itu ketika ada satu guru mulhid itu tidak percaya Tuhan. Apa bahasanya tidak percaya Tuhan? Ateis. Guru ateis. Si guru ini ketika di kelas bilang, istilahnya tahu ada muslim dalam kelas. Kata guru, Allah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ghairu maujud, karena tidak bisa kita lihat dengan mata. Berarti kan seakan-akan guru ini mengatakan setiap yang tidak bisa dilihat dengan mata berarti tidak ada. Ada satu santri murid muslim pintar, guru, berarti kau itu gila, anta majnun, gila. Malah guru yang kurang ajar. Nah, guru sendiri yang bilang. Sekarang kalau orang yang tidak punya akal guru, waras atau gila? Gila, mana akal guru? Tidak bisa dilihat. Artinya bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak ada. Allah wujud tapi tidak bisa dilihat dengan mata kita. Tidak usah jauh-jauh, kata ulama, akal sendiri akal itu tidak bisa kita lihat. Jadi ulama khilaf, apa itu akal? Wa ahsanu maqil, pendapat yang paling bagus atau yang paling disepakati oleh kebanyakan ulama, akal itu adalah nurun mawdu'un fil qalbi, cahaya yang diletakkan oleh Allah di dalam hati. Nah, ulama juga khilaf, akal itu di mana? Akal itu ada di otak. Jadi akal sama otak di mana? Beda. Akal itu ada di otak atau ada di hati? Ulama khilaf. Sebelum itu kita kaji dulu khilaf ini, atau bentuk akal. Akal itu adalah nur, adalah cahaya yang diletakkan di hati. Berarti ini pendapat yang mengatakan akal ada di hati. Kanuril basar, seperti cahaya yang ada di mata. Mata itu cahaya, ada cahaya, makanya bisa melihat. Kalau cahayanya makin terang, makin istilahnya sehat, matanya makin jelas.
Ada satu perempuan di kabilah Arab dulu, lupa lagi namanya siapa, lupa. Perempuan ini sangat matanya bisa melihat dari puluhan kilo, saking jelas mata. Jadi kabilah itu tidak pernah kalah ketika berperang, atau kalau mau diserang sama musuh pasti udah siap. Ada perempuan tadi, lupa lagi namanya, cerita bukan fiktif, ya nyata Arab. Akhirnya ada musuh yang cerdas, musuh mau nyerang kabilah yang ada perempuan bisa melihat tadi, matanya tajam. Ini kabilah yang mau nyerang merintahkan semua anggota kabilahnya, kita berjalan tapi megang batang bocok itu, tutupan sama batang, sama pohon, sama daun. Tadi yang mau diserang kabilahnya yang matanya tajam ngasih tahu ke ketua kabilah, wahai ketua kabilah, ada batang berjalan marahi kabilah kita. Nah di sini salahnya ketua kabilah tak percaya, apa dia batang tak taunya taktik kabilah yang nak nyerang tadi. Singitan di belakang batang sampai di dekat kabilah yang mau diserang, baru dilepas, diserang. Kalah lah, dicongkel matanya, ditangkap perempuan yang matanya tajam tadi, dicongkel. Ketika dicongkel, ternyata di dalamnya banyak ismit. Ismit itu celak, tapi jenis celak yang warnanya agak merah, bukan kohol, beda. Kalau kohlun itu celak hitam, kalau ismit itu celak merah. Banyak jualannya ismit, tanya deh, ismit celak merah. Ketika dicongkel matanya, ternyata di bagian mata yang dalam itu banyak nempel apa, ismit. Oh, tak tahunya dia ini sering maki celak merah, makanya matanya tajam sekali. Dan bukan kasyaf, bukan waliyah, bukan. Ini memang matanya tajam. Nah, itu kenapa mata bisa tajam? Karena ada cahaya. Semakin terang cahaya itu, semakin tajam penglihatan seseorang. Semakin redup, ya makin kabur. Begitulah cahaya yang ada di hati yang dinamakan akal. Fayaqusu idza maridal qalbu bil ma'asi. Kalau hati kita sakit dengan maksiat, ya udah berkurang akal kita. Kalau hati kita sehat dengan banyak taat kepada Allah, maka bertambah akal kita. Makanya dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i ini ada kaitan semua. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mengatakan syakaltu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda bi'asi. Aku mengadu ke Imam Waki'. Waki' itu gurunya Syafi'i. Su'a hifzi, jeleknya hafalanku. Jeleknya hafalan Syafi'i itu sekali baca ada hafal. Itu jeleknya, bukan apa jelek tuh sejam dah apal-apal. Imam Syafi'i itu kalau sekali lihat langsung hafal. Hampir beliau tuh nutupi halaman sebelahnya biar hafal dulu yang halaman pertama, baru dibuka halaman kedua. Saking kuat hafalannya. Ketika sekali baca tidak hafal, langsung ngadu ke gurunya. Hafalan aku tidak kuat, wahai guruku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku menjawab untuk meninggalkan maksiat. Jangan maksiat, wahai Syafi'i. Kenapa? Li'anal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi kalau orang banyak maksiat, cahaya akalnya makin sedikit, maka ya tadi makin bebel istilahnya, makin susah ngapal. Waktu difa fi mahalli, ini khilaf ulama di mana tempatnya akal ini. Fakilah dimal, ada yang mengatakan otak, karena ketika otak manusia, na'udzubillah min dzalik, ada gangguan, tak berakal langsung, geger otak, na'udzubillah, ada orang yang geger otak, tak berakal. Wakilah mahalluhul qalbu wa huwa sahih. Tapi pendapat yang lebih mu'tamad, tempat akal bukan di otak, tapi hati. Jadi beda ya. Otak itu dimagun bahasa Arabnya. Kalau akal, aklun, beda. Jadi tempatnya di hati, itu pendapat yang mu'tamad. Dan itu
diambil dari hadis dan ayat suci Al-Quran yang mengatakan tempatnya di hati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan, tidak melihat apa yang ada di muka bumi ini, sehingga mereka mempunyai hati yang bisa berfikir, yaqilun, yang bisa berfikir, fikir dengan akal. Tapi bukan di sini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hadis Nabi besar Muhammad, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan definisi daripada wali. Kata Allah, fa idza ahbabtu, kalau ada orang yang aku cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka telinganya telingaku, artinya dijaga sama Allah. Basarahu alladhi yabsuru bih, matanya mataku, artinya aku ini menjaga pandangannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya. Wa qalbahu alladhi yaqilu bih, dan hatinya adalah, maksudnya aku ini seperti hatinya, menjaga akalnya, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi akal itu adalah cahaya, nurun, dan yang muktamad tempatnya ada di hati, bukan di otak. Wabil akli yatafadhalun nas fid dunya wal akhirah. Dengan akal inilah orang itu beda martabat, beda level di dunia dan di akhirat. Dikatakan oleh ulama, khairu ma utiyal insan aqlun yazjuru. Sebaik-baik yang diberikan oleh manusia nikmat dari Allah adalah akal yazjuruhu, yang bisa mencegahnya untuk berbuat maksiat. Jadi semakin orang berakal, semakin jauh dia untuk bermaksiat. Kalau orang yang bermaksiat itu rata-rata akalnya udah ketutup dengan syahwat, ketutup dengan syahwat, tidak bisa mikir lagi. Maka dari itu setelah dia melakukan, melampiaskan syahwatnya, baru nyesel, akalnya kembali. Tadi akalnya tidak ada, kalah dengan syahwatnya, kalah dengan hawa nafsunya. Sebaik-baik yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah akal yang bisa mencegahnya untuk berbuat maksiat. Fa in lam yakun fa haya'un yamna'u. Tidak punya akal misalkan, atau akalnya kurang, maka Allah berikan rasa malu untuk mencegahnya berbuat maksiat. Al-haya minal iman, kata Nabi. Sifat malu untuk berbuat maksiat itu termasuk dari iman. Al-haya minal iman. Fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, kata Nabi, silakan nak melakukan apa be. Artinya kalau kau kata malu, sudah. Dan al-haya itu pertama kali termasuk yang dicabut oleh Allah dari umat Nabi Muhammad SAW. Makin akhir zaman, makin wong ini katik malu. Itu makin akhir zaman, makin katik malu, makin tak malu buka-bukaan, buka aurat, buka aib, buka aib di sosmed, buka aurat, pajang-pajang auratnya di sosmed, makin tak malu. Tidak usah jauh, kita lihat sinetron sekarang ini. Sinetron sekarang ini luar biasa, sinetron Indonesia ini. Tengok be, mana ada yang rapi lagi pakaiannya. Pakaiannya 2 kilan sekilan cuma itu pakaiannya sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Sinetron. Dan sinetron sekarang ini luar biasa, ngajari wong selingkuh. Ngajari wong selingkuh. Kalau sinetron dulu masihlah anak SMA, udah SMA, pacaran SMA, pacaran orang-orang ABG. Kalau sekarang, sinetron sekarang tidak. Bukan ABG lagi, yang sudah kawin. Itu kan mau apa, secara tidak langsung merusak rumah tangga muslimah. Itu tidak perhatian, itu ada tujuannya, ada tujuannya itu. Perhatikan sinetron sekarang. Rata-rata masalahnya yang sudah kawin sama fulana misalkan. Yang kalau laki-laki itu tidak ada yang namanya selingkuh. Lanang tuh kalau belum lebih dari 4 bukan selingkuh. Kata-kata selingkuh itu tidak pantas untuk laki-laki. Kalau kawin lagi yang sah. Tapi kalau perempuan sudah kawin, habis itu masih demen sama lanang lain, selingkuh ke lanang tadi itu. Nah, ini di sinetron kita sekarang gitu, ditayangkan di TV kita tiap malam. Kalau dulu ABG masih bebas,
masih bebas. Kalau sekarang enggak, yang dirusak bukan HBG lagi, sampai ke rumah tangga itu dirusak oleh sinetron. Artinya tidak nutup kemungkinan walaupun kau sudah kawin untuk jadi milikku kembali, begitu. Itu merusak rumah tangga kita. Na'udzubillah minal, tanpa kita sadari itu sudah dirusak dari sinetron. Jangan dikira kata tujuan. Sinetron itu ada tujuannya bagus. Musuh-musuh Islam kalau di belakangnya itu tujuan untuk merusak rumah tangga muslim muslimah. Paling tidak hilang rasa ingkar dalam hati kita ketika melihat rumah tangga selingkuh, istri selingkuh dari suaminya. Paling tidak ingkar hilang di rasa hati kita. Kalau tidak yang lain, insya Allah tidak ada di sini. Kalau tidak, perempuan yang lain merasa bisa selingkuh dari suaminya mengikuti film tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ahsan memang tidak usah ditonton sinetron sekarang. Bukan ahsan, wajib tidak usah ditonton. Tonton acara lain, banyak film lain. Masya Allah, film sekarang nih, film sejarah banyak. Ada film Sayyidina Umar bin Khattab, luar biasa. Kalau nonton itu nangis kita nonton itu. Kenapa? Saking hebatnya sutradaranya menyetir atau pemain-pemainnya itu luar biasa hebat. Bagus, nonton. Kalau TV kita matikan sekarang, katik gantinya tidak bisa. Uang tuh pengen nonton TV, hiburan. Jadi setelkan film-film yang membangun akhlak umat Islam. Film Turki misalkan, banyak sejarah di film Turki. Sejarah, walaupun pasti ada lebih-lebihnya, pasti ada embel-embelnya pasti. Cuma sejarah, bagus-bagus. Ada sejarah Sultan Abdul Hamid, ada sejarah Urturul, ada sejarah Utsman, pendiri Daulah Utsmaniyah. Film bohongnya ada, tambahannya ada. Cuma sejarah atau garis tengahnya ada di kitab, diceritakan memang. Jelas ditulis. Walaupun muat film tidak mungkin tidak ditambah-tambahin. Jadi ada gantinya untuk rumah kita. Fa illam yakun famalum yasturuhu, kalau dia tidak punya malu juga, dia punya harta, maka harta bisa menjaga harga dirinya. Fa illam yakun, kalau akal tidak bisa mencegahnya berbuat maksiat, rasa malu juga tidak ada, harta ada atau tidak ada tapi tidak bisa menjadikannya berbuat taat, fasaiqatun tahrikuhu. Ini kata ulama yang mengatakan ini, maka hanya petir geledek yang pantas untuknya untuk membakarnya. Atik manfaat berarti orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Lam yantahinna bima ta'yal uqulu bihi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini selesai kita sudah dari pembahasan akal. Kembali kita ke syair Al-Imam Al-Busiri. Beliau mengatakan Nabi besar Muhammad tidak mencoba atau memaksa kita untuk memahami hal yang tidak bisa kita pahami. Hirsan alaina falam nartab walam nahimi, karena hirsu sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Haris, Nabi itu aziz itu sedih kalau kita terkena musibah. Sedih Nabi, sedih kalau kita jatuh dalam perbuatan maksiat. Sebelum guru kita, orang tua kita yang sedih, Nabi dulu yang sedih. Nabi dulu yang minta maaf sebelum kita minta maaf, istighfar kepada Allah. Kata Nabi, amal kalian tu ta'udu alayya amalukum, amal kalian tu disodorkan kepadaku. Jadi paling tidak itu harus pikirkan terus di sini kalau nak maksiat. Apa kata Nabi? Amal kalian tu ta'udu alayya, disodorkan kepadaku. Kalau aku mendapatkan amal kalian baik, hamidullah, aku mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in wajadtu ghaira dzalik, tapi kalau aku dapatkan selain dari itu, artinya maksiat, istaghfartullaha lakum, aku mintakan maaf untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, aziz. Aziz itu, jadi kita ini disayang luar biasa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun, haris itu semangat untuk mengajak kita berbuat baik, semangat biar kita ini selamat. Itu Nabi. Bagaimana caranya umat ini selamat? Bagaimana caranya umat ini tidak terkena taklif yang berat,
tidak terkena beban yang seperti umat-umat terdahulu. Sholat tarawih sama Nabi ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena takut nanti diwajibkan kepada umat. Siwak itu yang paling disenangi oleh Nabi. Kata Nabi, kalau aku tidak takut kalian terbebani, aku akan wajibkan di setiap sholat, fi riwayat di setiap wudu siwak. Tapi tidak diwajibkan sama Nabi. Kenapa? Karena takut kita terbebani. Itu hadis alaikum. Termasuk juga di sini kata beliau, Nabi besar Muhammad SAW tidak memaksa kita atau tidak membebani kita untuk memahami hal-hal yang tidak sanggup kita pahami. Apa hal yang tidak sanggup kita pahami? Ini disebutkan oleh Imam Ibn Ajibah, فَمَا كَلَّفْنَا بِإِلْمِ حَقِيقَةِ الرُّوحِ وَلَا النَّفْسِ. Kita tidak dibebani untuk mengetahui masalah ruh. Itu bukan ilmu yang dibebani. Artinya bukan ilmu yang harus dipelajari. Masalah ruh itu belajarlah masalah wudu, masalah sholat, jual beli yang sah, nikah yang sah, itu yang dipelajari, bukan masalah ruh. Wala kallafana bil malakut. Kita tidak diwajibkan sama Nabi untuk mempelajari masalah yang ada di alam luar sana. Harus belajar ilmu falak misalnya, tidak wajib, susah soalnya, tidak diwajibkan sama Nabi. Wala ma fawqas samawat, wala ma tahtal ardin, wala ibtalana bitafakkur fi datillah. Bahkan kita dilarang untuk tafakkur zat Allah, dilarang. La tatafakkaru fi datillah, tafakkaru fi khalqillah, wa la tatafakkaru fi datillah. Kata Nabi Muhammad, kalau nak tafakkur, nak berfikir, nak tadabbur, maka tafakkur, pikirkanlah apa yang Allah ciptakan. Dari langit, tafakkur, oh bintang. Itu silahkan kata Nabi Muhammad. Mau tafakkur bumi, gunung, kenapa ada gunung, nak dikaji, mau dibahas, silahkan. Laut mau dibahas, mau dikaji, mau dipelajari, sama dia ditelaah, didalami, silahkan. Tapi zatullah jangan. Yang berkaitan dengan Allah, zat Allah, sifat Allah, jangan. Kalau sudah mentok, sudah. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Ta'yan uqulu bihi. Otak kita, kata Imam Busiri, tidak mampu untuk memikirkannya, dan tidak diwajibkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yuqatibna illa bima tutiquhu uquluna. Bahkan Nabi tidak mengajak kita bicara kecuali hal-hal yang bisa kita pahami. Nabi Muhammad mengajari para dai, para ustaz begitu. Apa kata Nabi? Khatibun nas biqadri ma yafhamun. Kata Nabi, berbicara kepada orang-orang itu tergantung dengan apa yang mereka pahami. Jadi misalkan yang ada di hadapan kita orang yang awam, sudah bahasanya atau pembahasannya jangan tinggi-tinggi, jangan naik, nanti nyampaknya sakit. Kalau pun baca naik, jangan naik, maksud nyampaknya sakit, jadi dosa. Standar umum. Tapi misalkan yang di hadapan sudah orang yang paham, naik sedikit begitu. Apa kata Nabi? Aturidun an yukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian mau Allah dan Nabinya mau didustai, tidak dipercayai? Jadi jangan sembarangan. Jadi sebelum jadi dai, sebelum jadi ustaz, sebelum jadi muballigh, sebelum huruf dakwah, itu ada manhajud dakwah namanya. Manhajud dakwah, metode dakwah. Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki ngarang kita tipis. Mungkin kalau diadakan daurah 3-4 hari selesai. Apa? Manhajud dakwah, metode untuk dakwah. Tidak semua orang alim pantas atau bisa langsung berdakwah, tidak. Bahkan di beberapa pondok dipraktekkan itu metode dakwah. Seperti kita baru ketemu dengan alumni Sidogiri. Mereka itu sebelum ditugaskan wajib puasa di pondok bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk belajar bagaimana mengajar. Belajar bagaimana mengajar. Belajar bagaimana menyampaikan materi. Belajar bagaimana dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma ilmunya banyak tapi tidak punya, makanya Allah lihat di Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Terakhir ilmu itu.
Bukan artinya dai tidak punya ilmu, bukan. Tapi didepankan sama Allah hikmah. Hikmah itu apa? Itu manhajud dakwah tadi. Akal itu hikmah. Ya, orangnya cerdas, tahu situasi, tahu kondisi, itu hikmah. Habis itu baru mau'izah hasanah. Sebelum mau'izah hikmah dulu. Jadi kalau hikmahnya mengatakan tidak perlu nasihat sekarang, jangan nasihat. Apalagi jidal terakhir. Ini sekarang kan tidak. Datang ke tempat langsung aja debat. Mana hikmahnya, mana mau'izahnya? Langsung ke debat. Allah kata hikmah dulu. Arti hikmah, kalau memang sekarang pantas anak untuk mau'izah hasanah, mau'izah yang dia memantaskannya hikmah tadi. Hikmah tadi memantaskan. Sekarang waktunya untuk mujadalah, adu argumen. Situasinya, kondisinya pas, adu argumen. Maka yang didepankan sama Allah al-hikmah, bukan mau'izah, bukan mujadalah. Kalau dakwah ilallah, khur dakwah cuman ilmu saja, berarti mujadalah langsung atau mau'izah. Sekarang kan tidak, mungkin tidak mujadalah, tapi mau'izah. Setiap ketemu dinasehati, bosan, ya. Tiap ketemu sama dia nasihat, tiap ketemu nasihat, kabur, sumpah, lama-lama dengan nasihat, sumpah, ringan. Nabi kata Anas atau Abdullah bin Mas'ud, yatakhawwaluna bil mau'izah makhafatas sa'amah. Nabi itu jarang memberi kami nasihat. Artinya jarang itu bukan tiap hari, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Itu nasihat Nabi. Kenapa? Takut kami bosan. Ini nasihat ya, nasihat, bukan taklim, bukan. Udah Ustaz taklim seminggu sekali, kalau itu tak hadir, bukan. Ya, itu kalau belajar ilmu tiap hari Nabi mengkaji Al-Quran, membahas. Nasihat, nasihat umum, begitu. Nasihat umum, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Takut kami bosan. Ini Nabi yang omongannya kalau kita dengar dari pagi sampai malam sampai besok tidak bakal kita bosan. Omongan Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa. Yang bosan itu omongan yang dari hawa nafsu, bosan. Tapi omongan yang dari hati, yang dari wahyu dari Allah, tidak bakal bosan. Kita mendengar nasihat-nasihat guru kita, tidak bosan-bosan. Kalau dengan guru kita, ngomonglah guru kita 1000 kali itu, tidak bosan. Kenapa? Bukan dari hawa nafsu, tapi dari hati, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Nabi melakukan itu? Untuk ngajari kita. Karena Nabi uswatun hasanah. Uswah untuk mubaligh, uswah untuk ustaz, untuk da'i ilallah, untuk yang mau khurud dakwah. Bagus khurud dakwah itu, luar biasa itu. InsyaAllah kita cari apa-apa khurud dakwah Jalsah Al-Malikiyah. Siap? Khurud dakwah Jalsah Al-Malikiyah, khurud dakwah. Satu desa kita serbu, istilahnya serbu untuk kita ajari, untuk sebarkan agama Allah Subhanahu cuman ada metodenya. Jangan sampai, yang penting jangan sampai orang itu tidak suka dengan Islam gara-gara kita. Yang penting bagaimana caranya orang itu suka dulu dengan kita, demen dulu. Nah, kalau mulai demen, mulai kelop, baru kita masuk dikit-dikit gitu. Jadi jangan langsung diberhantas sama itu. Tidak bakal mempat. Walaupun tafaddal ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kata Allah. Wahai Muhammad, fabima rahmatin minallah linta lahum, karena rahmat Allah kau lembut. Lembut ini bukan Nabi lembek. Nah, ini salah juga ini. Kadang basing nafsiri ayat Quran, oh Nabi itu lembut, tidak pernah keras niat. Nah, itu tidak pernah baca sejarah. Nabi pernah menghukum untuk memenggal kepala Yahudi, dipenggal puluhan bahkan ratusan Yahudi dipenggal ketika mereka ingkar janji. Penggal sama Nabi. Mana lembutnya di situ? Bukan. Artinya Nabi ketika dakwah yang didepankan pertama kali oleh Nabi sifat lemah lembut, lintah lembut, ramah, sehingga orang itu senang dulu dengan Nabi. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ra'ahu badihatan haba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Orang yang lihat Nabi dari jauh, itu wibawa Nabi buat dia gemetar, takut untuk mendekati. Duduk langsung cinta sama Nabi. Duduk langsung cinta sama Nabi. Ada beberapa habaib yang kita lihat begitu. Hebat, serem kalau di podium. Pas diparai lembutnya, kita langsung cinta sama dia. Itu pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kalau duduk sama pedagang yang dibahas masalah dagang, duduk sama yang galak ke sawah yang dibahas masalah sawah, duduk sama pengembala yang dibahas masalah pengembala. Tidak duduk sama macam-macam wong yang dibahas ilmu itu nah. Yang dibahas misalkan cerita wong dulu salaf nasihat dah. Pedagang yang gimana dagang bahas. Wong tadi asyik duduk sama Nabi baru nanti nasihat. Itu uswah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bisa mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, khatibun nas. Jadi Nabi saja melarang kita untuk sembarangan berbicara di hadapan orang. Dan tak mungkin ini dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini kembali ke syair yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, lam yantahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi. Nabi tidak memaksa kita, tidak membebani kita untuk memahami hal-hal yang kita tidak pahami sehingga kita sesat, sehingga kita ragu, kita tidak berada di jalan yang benar. Hirsan alaina, karena Nabi sayang kepada kita. Tapi juga ini kata ulama, termasuk yang tidak dibebani oleh Nabi kepada kita adalah untuk mengetahui hakikat kadar Nabi besar Muhammad SAW. Ini kan lagi memuji Nabi, Ini kan lagi memuji Nabi. Jadi termasuk rahmat Nabi, kita tidak diwajibkan untuk tahu hakikat kadar Nabi. Kenapa? Ta'yal uqulu bihi, karena itu tidak bisa disampai oleh otak kita. Sebagaimana kita tidak bisa sampai ketika memikirkan zat Allah, tak ketemu. Kalau ada yang memaksakan itu bakal mulhid, naudzubillah, atau mujassim, bakal keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Bukan di kawasan otak kita lagi. Termasuk daripada yang otak kita tidak mampu, tidak bisa adalah memikirkan hal-hal yang berkaitan atau hakikat kadar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Kita nak cari di kitab kita mau baca sejarah, mau baca syama'il, tidak bakal ketemu dari hakikat kadar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah termasuk rahmat Nabi. Bahkan Nabi itu kadang ada beberapa hadis beliau menyebutkan hakikat atau sedikit dari hakikat keagungan beliau. Jadi Nabi mengatakan, aku ini sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku pemimpin dari semua anak Adam. Adam sampai yang di bawahnya nanti di bawah benderaku, kata Nabi. Tapi aku tidak sombong. Ini tahaddusan bil ummah. Nah, Nabi banyak hadis-hadis seperti ini. Nabi mengungkapkan keagungan beliau. Jangan dikira Nabi sombong. Jangan dikira Nabi mau dipuji. Hasya wa kallah, na'udzubillah, tidak mungkin kan. Tapi ini min jinsi tabligh, termasuk daripada hal yang wajib disampaikan. Sebagaimana Nabi wajib menyampaikan ayat suci Al-Quran, wahyu, Nabi juga wajib menyampaikan kepada umat hakikat kadar Nabi Muhammad, itu juga wahyu. Biar kita sedikit tahu kadar Nabi besar Muhammad SAW. Ana awwalu man tanshaqqu anhul ard. Aku ini orang pertama kali yang kuburannya dibelah oleh Allah. Jadi banyak beliau diawali hadis beliau dengan kalimat ana sampai Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengumpulkan riwayat tersebut, dijadikan satu kitab. Hadis yang diawali dengan kalimat ana, aku Nabi. Tapi kalau yang ngomong Nabi pantas, kalau kita jangan, agak cak iblis iblis juga ngomong ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Aku lebih baik dari Adam, gitu. Jangan, kalau kita tidak pantas ngomong ana. Kalau Nabi pantas. Nabi pantas sepantas-pantasnya untuk mengatakan ana. Bukan sombong. Alasan pertama, karena tadi min jinsi tabligh, dari termasuk hal yang wajib untuk disampaikan oleh Nabi. Sifat wajib para utusan Allah ada 4. Fatana, tabligh, amanah, sama sidik, kan begitu. Tabligh ini menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Termasuk tadi
keunggulan Nabi besar Muhammad SAW. Min jinsi tabligh pertama. Yang kedua, biar kita sedikit paham, sedikit tahu hakikat kadar Nabi besar Muhammad SAW. Tapi selebih dari itu tidak dipaksakan kita, tidak dipaksakan. Dan Nabi mengatakan, misalkan kalian harus kaji bahas tentang keagungan aku, kaji bahas tentang kemuliaan aku. Tidak diwajibkan sama Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena tadi lam yantahinna bima ta'yan uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi a'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di fihi ghairu munfahimi. A'yal wara, semua makhluk hidup ini tidak bisa memahami fahmu maknahu, untuk memahami hakikat dari Nabi besar Muhammad SAW. Lil qurbi wal bu'di fihi ghairu munfahimi, baik yang dekat dengan Nabi atau yang jauh, baik yang ketemu Nabi atau tidak ketemu, itu tidak bisa memahami hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qutb Al-Arif Billah Sayyidi Abdul Salam bin Mashish. Ibn Mashish ini guru dari Abul Hasan, ya, Ibn Mashish guru dari Abul Hasan Asyadili kalau tidak salah. Beliau punya salawat ini sering kita baca di Mekah, salawat al-Mashishiyah. Panjang salawatnya, luar biasa artinya. Sampai Al-Imam Asy-Sya'rawi itu nyarahkan salawat ini 1,5 jam yang disyarahkan, luar biasa. Termasuk daripada lafaz atau kalimat yang ada di salawat beliau mengatakan walahu tada'alatil fuhum falam yudrikhu minna sabiqun wala lahiq. Pada diri Nabi ini tada'alatil fuhum, otak manusia itu tidak bisa kalau memahaminya. Istilahnya yang cerdas-cerdas ketika dihadapkan dengan hakikat Nabi bodoh semua langsung, bengak langsung, tidak bisa. Falam yudrikhu minna sabiqun wala lahiq. Tidak ada yang bisa memahaminya, baik yang sabiq itu adalah orang yang dulu sahabat, atau lahiq atau orang yang selain sahabat. Jadi yang ketemu tidak paham tentang Nabi, apalagi yang tidak ketemu, tidak paham. Yang paham cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang paham tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang dekat ataupun yang jauh. Diumpamakan oleh Al-Imam Al-Busiri dengan qasidah selanjutnya, yaitu kasyamsi tadharu lil ainaini min bu'din saghiratan wa tuqillu tarfa min amami. Seperti matahari. Matahari itu yang dekat atau yang jauh tidak bisa mengetahui besarnya matahari. Maksudnya dengan mata. Yang dari jauh silo, apalagi yang dari Parak. Itu kurang lebih seperti itulah hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari jauh tidak bisa paham, yang dari dekat juga tidak bisa paham. Bahkan sahabat pun tidak tahu hakikat full atau utuh 100% tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita tidak diwajibkan oleh Nabi, tidak dibebani oleh Nabi untuk memahami yang kita tidak sanggupi. Kenapa? Hirsan alaina, karena rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kedudukan untuk memahami hakikat Nabi besar Muhammad. Semakin tinggi maqam seseorang, semakin dia sedikit memahami, tambah memahami, makin dekat dengan Nabi, makin lebih baik dari yang tidak dekat dengan Nabi. Artinya sedikit bisa memahami atau mengenal lebih dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya